kita ini sekarang adalah penyumbang ketiga tercepat pertumbuhan pengguna internet dunia yang sekarang sudah mencapai 2,3 miliar dari populasi dunia yang 6,3 miliar, 7 miliar, 6,7 miliar. Dan kita bukan hanya penyumbang ketiga terbesar dalam hal pertumbuhan jumlah pengguna, kita juga adalah penyumbang tercepat dalam hal penggunaan. Ya. Kalau dilihat, ya, sekitar 2-3 tahun yang lalu, itu jumlah pengguna internet yang abu-abu itu adalah jumlah pengguna, yang biru adalah jumlah pengguna yang secara kumulatif dalam sehari online menggunakan internet, baik dari laptop maupun dari handphone, secara kumulatif lebih dari 3 jam sehari. 3 tahun yang lalu, lebih banyak orang Indonesia yang bermain-main di internet. Tapi pertumbuhan penggunaan di Indonesia ini luar biasa cepat. Mengapa saya tampilkan grafik pertumbuhan pengguna internet yang menggunakan internet 3 jam atau lebih sehari? Manusia yang mengakses internet 3 jam atau lebih sehari, apa yang digunakan di internet, apa yang diakses, informasi yang dicari, produk atau layanan yang dicari itu sudah sangat berbeda dengan pengguna internet yang kagetan, yang baru masuk, yang baru menyadari bahwa di internet itu dunianya menjadi lebih luas, yang sudah bukan hanya sekedar Facebookan ataupun menggunakan sosial media. Behaviornya itu sangat berbeda, dan ini menjadi sangat relevan ketika kita berbicara tentang healthcare. Ini salah satu karakter orang Indonesia ketika mereka mulai mencari informasi di internet. Kalau kita lihat antara tahun 2011 terus sampai tahun 2012 itu ada pertumbuhan, dan semua negara-negara tetangga kita itu mengalami pertumbuhan juga. Tapi ya kita baru mulai menjadi leading itu di tahun 2012. Apa yang terjadi di tahun lalu itu adalah yang disebut hypergrowth, acceleration of online activities. Nah, ini terjadi karena tingkat produktivitas orang di masyarakat di Indonesia itu sudah mencapai titik di mana mereka menyadari bahwa internet itu bukan hanya untuk bermain-main. Jadi mereka sudah mulai berbisnis di internet, mereka sudah mulai mencari informasi-informasi yang berkualitas di internet dan sebagainya. Setiap negara itu punya titik asal, mereka punya population base. Jadi Singapura nggak akan pernah mengalami hal ini, Malaysia nggak akan mengalami hal ini secara drastis seperti kita, karena population base kita yang seperti yang paling besar. Jadi jumlah pencarian per penduduk kita yang online itu jauh lebih tinggi daripada 3 negara ini. Kemudian, nah ini yang tadi, sejak tahun lalu, September tahun lalu, itu kegiatan online, pencarian online itu di perangkat mobile itu melesat melewati pencarian di perangkat laptop. Negara-negara di dunia di mana ini terjadi itu tidak banyak. India, Indonesia, Brazil belum, masih 50-50 karena Brazil sudah duluan. Negara di mana masyarakatnya perkembangan internetnya mulai lebih dahulu, itu justru perkembangan mobile internetnya itu lagi. Kita melakukan riset bulan Desember tahun 2013. Berapa kali orang mengecek smartphone-nya. Untuk yang punya smartphone, mengecek itu artinya screen-nya itu hidup. Ngecek smartphone-nya sehari. Orang Indonesia rata-rata 150 kali sehari rata-rata. Screen time itu artinya waktu kumulatif di mana si layarnya ini on. Screen time kita itu 180 menit rata-rata. Jadi ada yang jauh lebih tinggi, ada yang jauh lebih
ada yang lebih rendah. Rata-rata 180 menit sehari. Screen time orang Indonesia per internet user itu terlama di dunia. Ini fenomena yang terjadi sekarang. Jadi bukan fenomena yang diprediksikan terjadi. Nah, salah satu ukuran, kita sering mendengar bahwa infrastruktur di Indonesia itu untuk dalam hal konektivitas itu masih lagging, koneksinya masih kurang baik, terbatas. Dan memang itu betul. Ya. Dibandingkan dengan negara-negara seperti kita nggak usah bandingkan dengan Korea yang kalau mendownload satu full film itu kecepatan rata-rata di Korea itu 40 MB per second. Kita 750 KB per second rata-rata. Tapi di kota-kota besar kita jauh, kita sudah hampir 2 MB per second. Poinnya bukan soal infrastruktur. Infrastruktur itu dengan blueprint yang benar dan dengan eksekusi broadband planning yang benar, building connectivity yang benar, itu bisa terjadi. Malaysia melakukan itu, Australia melakukan itu. Sedikit ini menyimpang, karena saya dulu di industri telekomunikasi. Kementerian Kominfo setiap tahunnya, dan ini sudah berjalan sejak lama, Mas Tommy mungkin tahu, itu menarik 1,25% dari revenue semua operator yang ada di Indonesia, yang disebut USO, Universal Service Obligation. Tujuan Universal Service Obligation itu adalah membangun konektivitas di negaranya. Ya. Nah, salah satu ujian dari konektivitas itu adalah bagaimana cepatnya pertumbuhan dari rate orang menonton video di internet. Karena menonton video di internet itu yang paling banyak memerlukan bandwidth. Ya. Semua orang di Google dan YouTube itu yang punya Google. Semua orang di Google dan YouTube itu kaget dengan angka ini. Kita punya dengan bandwidth yang katanya terbatas, katanya kurang bagus dibandingkan dengan negara lain. Kita sama kualitasnya dengan India, sedikit di bawah Brazil. Itu kita sekarang punya 2 miliar orang Indonesia menonton 2 miliar video, panjang maupun pendek, setiap bulannya. 2 miliar video, kalau jadi program TV itu sehari perlu berapa jam tuh Mas Tom? Jadi 2 miliar video. Angka ini seharusnya tidak terjadi dengan kualitas, kalau berdasarkan sejarah secara empirikal, apa yang terjadi di negara-negara yang sudah perkembangannya sudah lebih dahulu dari Indonesia, ini seharusnya nggak terjadi. Tapi yang mendrive ini apa? User, konsumen. Pernah kalau saya berbicara dengan teman-teman yang masih di telekomunikasi, kalau mereka mengeluarkan aplikasi baru, mereka tuh berharap konsumen itu mengerti cara memakainya. Nah, mereka bilang cara pakainya ada di terms and condition-nya dan cara pakainya itu ada di website, tinggal diklik terus dibaca. Masalahnya, culture orang Indonesia lebih baik dia menonton daripada dia membaca. Jadi dia menggunakan YouTube untuk mencari informasi dan menonton cara menggunakan apapun. Nah, bayangkan apa yang konsumen Anda lakukan untuk mencari informasi dan bagaimana kita menyajikan informasi itu. Itu yang mungkin bisa membantu Anda. Nah, karena nature-nya konsumen user Indonesia itu, YouTube di Indonesia itu menjadi mesin pencari kedua setelah Google, kedua terusan setelah Google. Itu tadi perkembangan secara makro dari apa yang terjadi dengan pengguna dan penggunaan internet di Indonesia. Kalau kita lihat data dari kategori healthcare, dan nanti akan saya tampilkan apa saja yang saya maksud dengan healthcare di Indonesia. Garis yang paling bawah itu di tahun 2011, sumbu
X itu adalah bulan dari Januari sampai Desember. Garis ini adalah jumlah pencarian di internet yang berhubungan dengan healthcare. Dari tahun 2011 ke tahun 2012, secara total jumlah sekarang pencarian di internet itu ada 150 juta pencarian sebulan. Jadi dalam satu hari itu ada sekitar 5 juta pencarian yang berhubungan dengan healthcare di internet di Indonesia. Growth-nya ini setiap tahunnya. Dari 2010 ke 2011 pertumbuhannya 40% tahun, 2011 ke 12 30%, kemudian 30% lagi 12 ke 13. Nah, 2013 ke 2014 ini pertumbuhannya melonjak 60%. Itu tadi karena kita memasuki tipping point di mana pengguna internet Indonesia itu udah bukan sekedar main-main di internet, dan profil pengguna internet Indonesia itu bukan hanya ABG yang main-main. Jadi ini yang terjadi. Nah, yang kita sebut healthcare itu apa saja? Ini yang kalau menurut data internetnya Google, ini yang disebut, ini yang kategori-kategori yang masuk dari 150 juta pencarian di internet. Yang kira-kira sekitar 8 masing-masing berbagi agak merata. Itu adalah soal diet dan nutrition, itu yang dicari oleh pengguna internet, oleh konsumen Indonesia. Drugs and pharmaceutical, women's health, itu adalah topik besar yang sering banget dicari karena banyak pencarian yang sifatnya itu pribadi dan mereka mungkin agak tidak nyaman untuk bertanya langsung. Jadi yang kita temukan itu adalah semakin pribadi topik itu, semakin pribadi masalahnya, itu semakin banyak mereka melakukan pencarian di internet karena kan yang dia nyarinya sendirian, dia nggak perlu berbagi cerita kepada orang lain. Seks itu salah satu kategori, skincare, lymphatic system, digestive dan sebagainya, THT dan sebagainya. Ini semua 150 juta per bulan ini itu tidak termasuk baby care, tidak termasuk kesehatan bayi dan baby nutrition. Gitu. Jadi itu kategori yang memang kita keluarkan. Tapi ini yang terjadi sekarang ini. 2 tahun lalu apakah ini terjadi? Yang jelas kalau kita lihat slide yang tadi, 2 tahun lalu ya pencariannya mungkin ya separuhnya dari sekarang. Tapi pertambahannya, pertumbuhannya itu sangat cepat sekali. Kalau kita bandingkan kategori healthcare dengan FMCG pada umumnya, yang paling banyak di kategori FMCG itu pencarian per bulannya itu adalah kategori makanan dan makanan, resep, bumbu dan sebagainya, itu besar sekali setiap bulan. Kedua, beauty and personal care, masalah kulit. Ketiga, healthcare. Ini satu hal yang menarik karena kita nggak pernah menyangka bahwa setelah kita lihat datanya ternyata yang mencari pencarian tentang healthcare itu banyak sekali. Baby nutrition dan masalah kehamilan itu besar sekali. Over the counter pharmacy, vitamins, kemudian baru baby nutrition, snack, dan ini ready to drink beverage. Itu yang terjadi di dalam masyarakat dengan konsumen kita sekarang. Jadi kategori healthcare itu adalah salah satu kategori yang pertumbuhannya itu tercepat. Yang paling cepat apa? Bapak Ibu mungkin bisa menebak yang namanya gadget dan sebagainya. Kategori healthcare itu selain kategori makanan tadi, itu adalah salah satu kategori top 5 yang pertumbuhannya top 5 tercepat di Indonesia. Karena begitu
masyarakat mulai sadar kesehatan, dan mungkin ini Bapak Ibu adalah expertnya, itu masyarakat mulai mau mencari informasi lebih dari sekedar apa yang dia dengar dari kenalan atau mungkin dari dokter dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana kita mempengaruhi konsumen itu? Bapak Ibu yang pekerjaannya itu related dengan mempengaruhi customer, mempengaruhi konsumen. Kalau dulu itu mungkin cara pengambilan keputusannya si konsumen itu lebih linear, lebih simple. Dikasih stimulus, artinya stimulus itu bisa berupa iklan TV ataupun dikasih POS material ataupun dikasih dihadapkan dengan seorang expert, itu dia kemudian bereaksi. Di tahun 2012 di awal, ketika kita baru mulai di Google, saya baru mulai di Google Indonesia, kita melakukan research. Berapa kali rata-rata orang Indonesia mencari informasi dimanapun, di platform apapun, apakah itu dia bertanya kepada temannya, ataupun cari di sosial media, ataupun cari di internet. Berapa kali dia mencari informasi sebelum dia mengatakan, ya saya akan melakukan action. Di tahun 2012 awal, itu rata-rata orang Indonesia itu mencari 5 sumber informasi, 5 titik informasi. Satu titik misalnya mungkin dari TV, titik kedua mungkin dari sosial medianya, titik ketiga mungkin dari dia search, yang keempat mungkin dia sudah datang ke toko dan dia melihat informasi yang ada di situ. 5 titik informasi sebelum dia melakukan tindakan action, baik itu purchase, transaction. Dengan pertumbuhan internet, ini semua menjadi jauh lebih ribet. Cara konsumen, cara customer dan consumer kita mengambil informasi itu tidak lagi linear. Mereka bisa, saya lihat dulu lah di detik.com atau di Metro. Saya lihat lagi, saya cek lagi di Google, saya lihat lagi, jadi bisa muter bolak-balik, dan begitu kita melakukan riset di tahun Desember 2013, yang kita temukan adalah ini tadi, jumlah sumber informasi yang dicari oleh konsumen rata-rata sekarang sudah meningkat, dan ini cut across semua sosioekonomi kelas ya, sudah meningkat dari 5 sumber informasi ke 11 sumber informasi. Artinya cara mengaruhi mereka menjadi lebih ribet gitu, karena sumber informasinya begitu mudah diakses dan begitu banyak. Nah, jadi apa yang terjadi? Ini sekarang yang namanya purchase journey-nya konsumen itu menjadi proses yang multi-step, bukan yang linear lagi. Step pertama saya nonton TV, step kedua saya cari di mana, step ketiga saya juga, menjadi proses yang multi-step. Dan sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian secara strategis untuk mengerti bagaimana purchase journey-nya dan tipe informasi apa yang dicari oleh para konsumen, karena untuk setiap layanan, setiap produk itu beda-beda, dan bagaimana mereka mengumpulkan informasi itu sebelum mengambil keputusan. Ini dari kacamata konsumennya. Nah, dan fenomena yang sedang terjadi sekarang di titik transisi ini, di mana masyarakat Indonesia secara cepat secara cepat sudah bergerak begitu giat di ranah online, itu adalah yang namanya disebut the rise of zero moment. Di dalam proses bisnis apapun, itu selalu ada stimulusnya, selalu ada first moment of truth, adalah di mana konsumen itu mengatakan atau user itu mengatakan, ya saya akan menonton ini, ya saya akan membeli ini, ya saya akan melakukan transaksi ini. Kemudian ada second moment of truth di mana dia mengkonsumsi barang atau jasa itu. Itu moment of truth yang ada dalam proses setiap bisnis. Nah,
Ini konsep yang saya bisa bicara setengah harian. Yang namanya dengan tadi perubahan yang terjadi di ranah online, zero moment of truth. Moment of truth sebelum si pengguna, konsumen, viewer, siapapun itu memutuskan dia akan melakukan first moment of truth, yaitu mengkonsumsi layanan barang, layanan jasa atau barang itu. Zero moment of truth ini adalah titik di mana di dalam proses pengambilan keputusan yang ribet itu, konsumennya mengatakan, ya itu yang saya mau. Usernya mengatakan, ya channel itu yang saya mau tonton. Atau misalnya dia mengatakan, ya layanan kesehatan ini yang akan saya ambil, vitamin ini yang akan saya beli, minuman ini yang akan saya beli. Di industri kesehatan, para health provider di Indonesia belum, tapi sudah mulai di luar Indonesia itu sudah menerapkan konsep ini, bahwa istilahnya paket-paket layanan kesehatan yang mereka tawarkan itu kebetulan ada satunya klien juga, tapi mereka tidak bersedia untuk disebutkan. Itu mereka melakukan prinsip cara approach digital marketing itu seperti halnya online itu, karena online travel agent. Prinsipnya itu mereka lakukan karena mereka sadar bahwa di negaranya, di negara itu orang semakin tahu lebih banyak tentang option-option apa saja, pilihan-pilihan apa saja yang available untuk mereka dalam hal layanan kesehatan. Healthcare provider itu kan bisa, dalam hal ini dulu itu adalah mereka provider dari healthcare yang sifatnya itu healthcare gitu. Kan untuk melakukan check up itu salah satu pasar besarnya, dan mereka menerapkan sistem ini. Bagaimana mereka menangkap momen-momen di mana orang mulai membandingkan di mana apa saja manfaat-manfaat benefit yang diberikan oleh provider-provider yang berbeda-beda. Bagaimana mereka membandingkan harga-harga paket-paket yang di-provide oleh para provider yang berbeda-beda ini. Gitu. Jadi prinsip ini itu dengan perkembangan akses internet yang begitu cepat, itu harus sudah mulai dimengerti dan diterapkan dalam untuk bagaimana kita reach out kepada customer dan kepada konsumen kita secara high levelnya. Dan apa yang terjadi, research dalam hari ini bukan research bukan riset. Research itu artinya pencarian dan perbandingan yang dilakukan oleh para konsumen, dan ini yang terjadi di Indonesia. Ini bulan Februari 2014. Research itu kebanyakan dimulai oleh traditional media. Jadi mereka pertama kali melihatnya mungkin di traditional media. Traditional bisa apapun, televisi, koran, billboard, brosur, apapun. Jadi kalau kita lihat yang biru ini online media, yang abu-abu ini offline atau traditional media. 85% mengatakan bahwa ini research ini kita lakukan di 12 kota di Indonesia dengan sampel size kalau saya nggak salah 2.400 orang. Ini 85% mengatakan bahwa itu researchnya mereka mulai di-trigger dengan apa yang mereka lihat di traditional media. 72% mengatakan mereka mulai men-trigger proses pengambilan keputusan itu dengan apa yang mereka lihat di online media. Nah, kemudian tapi mereka melakukan research yang tadi itu. Sebelum mereka mencapai titik pertama yang namanya zero moment of truth itu, mereka melakukan perbandingan, mereka melakukan studi sendiri, tanya kiri kanan. Nah, research ini, gathering information dan mencari informasi yang lebih mendalam itu mereka lakukan di online media. Para konsumen kita 80% mengatakan mereka mencari informasi juga di melakukan research di offline media, dan kemudian 95% melakukan consideration dan perbandingan, compare. Nah, setelah itu final decision-nya sekarang ini di-drive oleh apa yang mereka lihat di online media.
So apa yang mereka lihat di online media, yang jelas mereka search, ya. Mereka melihat apa yang Bapak Ibu tampilkan di website Anda ataupun di microsite Anda. Mereka melihat apa yang Bapak Ibu tampilkan, kemudian mereka juga melihat apa yang terjadi di sosial media mereka. Nah, saya ambil satu contoh aja. Kebetulan waktu kita, salah satu kategori yang kita research waktu itu, kita namakan research ini ROPO, Research Online Purchase Offline, karena kita sadar bahwa dalam kategori consumer goods itu lebih banyak, jauh lebih banyak research yang purchase yang dilakukan offline, walaupun research yang dilakukan online, ya kan? Nah, ambil satu baby nutrition. Konklusinya adalah ini tadi, trust itu yang mereka cari. Jadi elemen trust itu secara online itu harus tercermin dengan baik. The best solution, health and well-being. Online, stimulus online yang nomor 2, itu yang men-trigger proses researchnya mereka. Nah, setelah mereka men-trigger, mereka akan lihat apa yang ditawarkan oleh si manufacturer-nya melalui site-site mereka dalam perjalanan purchase journey-nya itu. Second moment of truth tadi, yang setelah zero moment of truth, second moment of truth itu penting sekali, karena setelah mereka menggunakan, bedanya adalah konsumen zaman dulu, kalau begitu selesai mereka beli, mereka itu harus nulis surat dulu ke Kompas kalau mau komplain, ya. Konsumen zaman sekarang selesai membeli, selesai menggunakan layanan jasa atau barang itu, apa yang mereka lakukan? Share di sosial media. Itu second moment of truth yang membedakan apa yang terjadi zaman dulu zaman sekarang. Jadi kalau layanannya itu bagus, mereka puas, mereka akan share. Ini bagus banget nih, saya mendapatkan produk ataupun layanan jasa ini di sini. Kalau jelek, ya mereka akan langsung men-share dan semuanya kan langsung tahu. Jadi itu yang terjadi. Yang namanya proses pengambilan keputusan dan kemudian efek dari keputusan itu akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan itu akan muter lagi. Gitu. Dari zero moment of truth, first moment of truth, second moment of truth, dia akan muter lagi. Baik lagi mempengaruhi zero moment of truth-nya konsumen lain ataupun pengguna lain. Gitu. Jadi itu bedanya. Prosesnya tidak lagi linear, prosesnya menjadi lebih ribet dan kemudian prosesnya itu bisa memberikan feedback kepada proses pengambilan keputusan berikutnya. Gitu. Itu tadi apa yang terjadi dengan masyarakat kita, apa yang mereka cari di online dalam hal kategori healthcare, dan apa yang terjadi dengan kegiatan apa yang mereka lakukan.